Menjadi guru itu kadang sebuah dilema. Satu sisi ingin melayani dengan menjadi seorang pendidik, tapi di sisi lain kebutuhan ekonomi mendesak. Kenapa orang masih memilih menjadi guru? Akan kita bahas di Ngobas episode berikut ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Ngobas. Setelah sekian lama tidak hadir, konten Ngobas kembali hadir. Kali ini bersama tak lain tak bukan adalah istri saya sendiri. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang masih relate sama kita, yaitu kenapa sih orang masih ingin menjadi guru? Karena saya kan guru. Di tengah kan guru sekarang ini adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan, yang menjadi ujung tombak kemajuan bangsa ini. Tetapi malah guru yang sering diabaikan dalam hal ekonomi, terutama gaji. Apalagi guru swasta. Nah, guru swasta itu lebih miris lagi. Kurang lebih sama kayak guru honor yang gajinya ya cukup untuk makan, itu sudah bersyukur. Nah, kali ini kita tanya langsung sama narasumbernya. Jadi gimana? Bu Desi Nurfiana Kristina Faride. Ya, hai semuanya. Kenapa kok masih pengen jadi guru? Kenapa pengen jadi guru tapi sudah tahu kan gajinya kecil, tapi malah bertahan setelah berapa tahunan? Kalau ngajar itu dari 2014 ya. Berarti 2014. sudah Hampir 8 tahun. Iya. Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Dengan gaji yang ya di bawah UMP malahan ya, di bawah UMP Provinsi Jambi. Nah, itu kok bertahan tuh yang mendasar itu apa? Kalau kita cuma mau lihat gaji, pasti nggak akan bertahan jadi seorang guru. Karena memang ya kita sudah tahu gitu bahwa gaji guru itu lebih rendah dibandingkan gaji pegawai-pegawai yang lain gitu. Kenapa mau jadi guru sih sebenarnya nggak langsung mau awalnya gitu ya. Pasti milihnya waktu itu pengennya masih yang lain dulu. Cuman karena waktu SMA kan kita ada pilih jurusan. Nah, waktu pilih jurusan itu mau apa sih namanya, kalau dulu namanya SNMPTN. Nah, waktu itu pilihnya sebenarnya guru itu pilihan terakhir. Oh, berarti ambil IPC ya? Ya, IPC. Kalau IPC kan bisa 2 jurusan. 2 IPA, 1 IPS waktu itu. Nah, 2 pilihan yang 2 awal itu di luar kota Jambi dan ambilnya tuh bukan guru, bukan keguruan. Oh, di kampus luar. Nah, terus untuk IPS-nya bingung gitu kan waktu itu mau ambil apa gitu untuk IPS. Karena kalau kayaknya tuh kalau ambil jurusan yang terlalu jauh, misalnya kayak akuntansi gitu, kayaknya takutnya waktu kuliah nggak nyambung sama sekali gitu istilah-istilah akuntansi kan, karena nggak belajar gitu, kecuali emang jurusan IPS. Akhirnya pernah belajar di kelas 1, kelas 2, tapi kan nggak dalam. Enggak, aku nggak pernah sama sekali belajar akuntansi, nggak ada. Oh, di zaman berarti di zaman abang sudah ada? Enggak, kami kalau IPA memang nggak ada belajar sama sekali akuntansi. Dari kelas 1, kelas 2? Nggak ada. Oh. Nggak ada, kecuali geografi ada. Kalau akuntansi itu kan udah menjurus. Padahal kan kita cuma beda setahun kan angkatan. Ih, beda 5 tahun guys. Jadi kalau dilihat dari usia itu aku pacaran sama om. Enggak lah. Nikah sama om. Nikah sama om. Oke, lanjut. Oke, back to the topic. Nah, jadi waktu itu lihat-lihat list jurusan-jurusan gitu kan, yang MPC-nya, yang IPS-nya, adalah di situ pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris itu ternyata masuknya ke IPS,
belum ke bahasa ya, waktu itu masih ke IPS waktu SNMPTN. Akhirnya aku ambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, lolosnya di situ, di pendidikan bahasa Inggris. Malah di pilihan ketiga. Malah di pilihan ketiga gitu. Di salah satu kampus negeri di Jambi. Iya, memang kalau aku ingat-ingat waktu aku masih kecil, masih SD itu aku memang suka sekali sama pelajaran bahasa Inggris. Sampai aku tuh les bahasa Inggris itu masih ada tempat lesnya yang di Tugu Juang. Itu ternyata punya dosen aku di Unja juga kayak gitu, punya Mr. Amir. Apa itu namanya? Mac, oke. Master English Course ya. Aku les di sana, terus ada juga les di punya orang tua temanku waktu SD gitu. Nah waktu SD itu memang saking sukanya aku bahasa Inggris, aku memang pernah tuh ngomong waktu kecil, aku mau jadi guru bahasa Inggris. Bukan karena bapak sama mama ibu guru, bukan? Enggak sih, waktu itu memang karena aku tuh suka belajar bahasa Inggris waktu SD sampai SMP itu memang aku sangat-sangat menggemari pelajaran bahasa Inggris. Sampai guru bahasa Inggris aku yang waktu SMP itu sangat-sangat kenal sama aku. Padahal bapak itu kan agak killer ya waktu itu guru SMP ku tuh. Ditakuti sama teman-teman. Ya. Ditakuti sama teman-temanku. Tapi aku suka belajar sama bapak itu, dan karena aku sudah les waktu SD gitu kan, jadi aku sudah lebih tahu pelajarannya, jadi aku tuh kayak percaya diri gitu waktu belajar sama bapak. Tapi kan kalau suka bahasa Inggris kan bisa jadi kayak ambil sastra Inggris atau ambil apa gitu. Waktu itu kan karena pilihan ketiga tuh ambilnya di Jambi tuh nggak ada sastra Inggris, adanya pendidikan. Oke, lanjut ke situ kan lulus. Nah kebanyakan kan kalau orang kerja kan, itu pada nggak sesuai jurusan. Ada beberapa teman kita atau adik-adik kita tuh kan dari jurusan. Ada yang dari pertanian atau dari FKIP masuk malah ke dunia perbankan. Nah, kok Anan malah malah fokus harus jadi tetap ngajar di sekolah gitu. Ya awalnya itu kan setelah aku tamat dari perkuliahan, aku nggak langsung tuh kerja jadi guru. Sempat aku kerja di sebuah perusahaan swasta gitu. Berapa lama? Sebentar, nggak sampai berapa bulan gitu ya, lupa aku. Nah kerja di situ, dan itu gajinya waktu itu lumayan. Di UMP waktu itu sudah lewat? Dia nggak pakai UMP, dia kerjanya tuh itu memang kayak apa ya, kerjanya tuh kayak dibayar sesuai dengan apa yang kita kerjain. Apa ya perusahaan? Aku lupa perusahaan apa. Pokoknya itu aku kayak bikin barcode barang gitu. Jadi kalau kita bener tuh dibayarnya tuh lumayan lah waktu itu. Nah memang dia di rumah gitu. Saat di rumah dia kayak kerja sama kantor Malaysia atau gimana gitu. Aku kurang tahu. Berarti udah gajian berapa bulan lah ya? Iya sebulan. Sebentar sih waktu itu. Aku pokoknya udah ngerasain lah waktu itu kan. Gajinya tuh lumayan. Itu gaji 2 minggu aja kayak gaji sebulan. Oh, oke. Jadi dia tuh lumayan. Secara penggajian bagus ya. Lumayan. Jam kerja juga nggak diporsir. Iya, kita mau kerja di rumah juga boleh. Kalau mau lanjut gitu di rumah sampai jam berapa boleh kita bawa pulang. Selama kerjaan selesai aman. Pokoknya dia bayar sesuai dengan berapa banyak yang kita kerjain. Nah, abis itu aku kan ada namanya waktu itu Camp Nasional Mahasiswa KNM. Nah di situ tuh retreat ya kayak retreat gitu, kegiatan kerohanian Kristen. Nah di situ tuh ada peneguhan gitu untuk bagian-bagian profesi-profesi. Nah di situ kan ada aku ikut bagian yang guru. Nah sebenarnya memang secara ininya aku memang mau jadi guru. Tapi aku waktu itu cari kerjaan guru kan belum dapet. Waktu awal-awal masih fresh graduate. Kalaupun mau PNS kan harus nunggu waktunya kan. Udah coba PNS sebelum kerja yang itu aku coba PNS. Aku pernah coba PNS sekali. Sekali, sampai sekarang nggak pernah lagi. Cuman sekali itu aja. Sekali itu aku coba, ya nggak lulus gitu kan. Ya biasalah dalam angan-anganku waktu itu kerja itu gajinya tuh banyak, besar gitu. Aku nggak tahu fakta yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Karena kan nggak semua juga
karyawan-karyawan di kantor-kantor swasta tuh penggajiannya memang sesuai kan. Iya. Walaupun bukan guru, banyak juga yang Banyak karyawan nggak sesuai. yang tidak sesuai gitu. Ya, aku pikir sebelum aku jadi pekerja gitu waktu aku mahasiswa, dalam bayangan aku tuh ketika kerja tuh ekspektasiku tuh tinggi gitu. Secara ekonomi pokoknya aman lah. Iya, mereka nih pasti gajinya tuh 3 juta ke atas gitu. Ternyata tuh enggak gitu, jauh di bawah itu. Karena tahun itu paling gaji orang tuh masih sekitar berapa ya? Di bawah 2 juta lah waktu itu. 1,5. UMR waktu itu di bawah 2 juta kayaknya masih kan. Habis itu aku ikut KNM itu, nah disitulah aku semakin dibukakan gitu soal panggilan hidup gitu. Ya akhirnya aku semakin meyakinkan diri bahwa aku mau jadi guru. Nah jadi guru tuh juga aku nggak langsung tuh jadi guru di sekolah. Awalnya aku agak-agak malas gitu jadi guru di sekolah karena aku selesai dari yang swasta itu aku ngajar les. Oke. Ketika aku ngajar Satu les, keluarga. Satu keluarga itu. Ya aku ngajar les itu. Aku ngajar les yang cuman 2 jam, 1-2 jam itu gajinya sama dengan gaji guru yang di sekolah, bahkan lebih besar. Lebih. 1 bulan ya, sama 1 bulan. Iya, selama 1 bulan karena aku digajinya per bulan. Di situ aku maksudnya sudahlah. Udah malas tuh berpikir, ngapain jadi guru di sekolah, sebuah lembaga. Sebuah lembaga. Malas gitu kan, karena aku kerja cuma 2 jam dibayar full. Sama dengan bahkan lebih dengan yang di sekolah. Di sekolah swasta gitu, di sebuah lembaga. Padahal itu kerjanya dari pagi, namanya sekolah pagi ya, masuknya pasti pagi, sampai misalnya jam 3, jam 4 gitu baru pulang ke rumah. Sama gitu dengan yang cuman 2 jam. Belum lagi kadang hari Minggu ada kegiatan harus masuk juga. Jadi aku waktu itu sempat berpikir, ini kan guru juga gitu. Ya. Itu di situ berapa tahun, Anan? Di situ aku ngajar cuman privat aja, nggak masuk ke lembaga tuh hampir setahun. Terus bisa sampai memutuskan kayak masuk ke sekolah deh. Iya. Waktu itu aku ya sharing-sharing gitu ya sama orang-orang di sekitar aku. Waktu itu aku nggak lama setelah ikut PNS itu kan nggak lulus kan. Ya biasalah mencoba peruntungan gitu, karena orang tua aku kan guru dua-duanya. Bapak sama mama tuh guru gitu, jadi guru tapi PNS ya. Nah, jadi ya biasa kita kan punya orang tua, cobalah tes gitu, karena mereka ekspektasinya tuh besar sama aku gitu kan, sebagai anak pertama di bidang keguruan gitu, karena kan guru nih kan kalau tes lumayan besar peluangnya dibandingkan yang lain gitu. Karena guru sama tenaga kesehatan ya sama. Ya udah, akhirnya tuh aku ada sharing-sharing, kan ditanya orang kerja di mana, aku ngajar les gitu. Salah satunya yang masih aku ingat yang waktu itu kasih pandangan tuh Kak Siska. Hai Kak Siska. Siska Suryani Sitinja. Nyonya Chan. Kak Siska tuh yang bukain pandangan. Dia bilang gini, Ci, walaupun kita gaji privat itu lebih besar katanya kan, tapi kalau kamu mau belajar jadi guru yang sesungguhnya, maksudnya dalam artian bukan cuma ngajar aja, tapi belajar penguasaan kelas, belajar interaksi sama banyak siswa, belajar metode-metode pengajaran, administrasi, RPP dan segala macamnya gitu. Terus upgrade diri sebagai seorang guru. Kamu nggak bisa cuman di les privat ya, karena nggak dapat. Karena itu nggak kamu dapatkan di privat. Coba ke lembaga-lembaga kan, coba Ci katanya gitu sama aku kan. Aku mulai berpikir waktu itu, tapi malas lah Kak, aku bilang kan cuman sekian jam, aku sama aja kayak di sekolah. Ya emang itulah fakta yang terjadi, karena waktu itu aku karena ekspektasi aku tadi udah tinggi, jadi ketika aku dapat di lapangan tuh segini, aku agak kecewa gitu kan, ngapain kayak karena ekspektasi sudah segini, ternyata realitinya kayak gini. Gitu kan. Cuman ya itulah sharing kayak gitu kan.
Terus kan aku sudah ikut camp tadi, maksudnya dibukakan bahwa jadi soal guru itu memang ya bukan hanya soal gaji Ya, gitu. walaupun itu Kalau kita melihat gajinya saja, kita nggak akan lama bertahan jadi guru. Jadi ya bukan berarti kita abai sama gaji ya. Kita punya hak ya sebagai seorang guru, itu kita punya hak dan itu harus kita harus kita dapatkan gitu sesuai dengan kerja kita seperti apa gitu. Cuman kalau kita mau jadi seorang guru, jangan pernah berekspektasi bahwa gaji guru itu sama besarnya dengan gaji karyawan swasta yang lain. Tapi kan nggak salah dong sebenarnya berharap bahwa gaji ketika kita melayani, membagikan ilmu kita sama para murid, nah kebutuhan perut kita ini amanan. Nggak salah kan kalau berharap gitu kan. Nah, yang sering diabaikan tuh kalau di tenaga teknis, di tenaga guru sama tenaga kesehatan tuh seperti itu. Apalagi yang di pelosok-pelosokan. Makanya kalau jadi guru di pelosok-pelosokan tuh kan, di pelosok itu kan banyak orang yang nggak mau ya, karena itu kan sejahteraannya memang jauh sekali sih dari diperhatikan. Lebih miris lagi guru-guru honor gitu ya. Per 3 bulan sekali baru dibayarkan. Ya, tapi sekarang udah ya puji Tuhan sudah mulai diperhatikan, sudah lebih baik lah. Lebih baik kalau memang dia masuk ke database gitu ya bahasa itu. Tapi kalau dibiayai dengan dana BOS, itu masih susah. Ya, kayak kejadian kemarin kan yang guru yang nggak dibayarkan gajinya itu yang bakar sekolah. Iya. Ya kan? Itu kan bentuk kekecewaan kan. Ya itulah. Walaupun nggak bisa dibenarkan tindakan dia bakar sekolah. Itulah akhirnya aku mulai coba memasukkan lamaran ke beberapa sekolah swasta. Nggak banyak sih. Awal itu aku cuma masukkan dua sekolah. Yang daerah di Betang Banjar sama yang di Andil ya? Ya, aku masukkan kedua sekolah. Aku masukkan langsung aku dipanggil. Udah aku terima di sana. Aku seminggu training di sana, dipanggil lagi sama yang satu lagi. Tapi kan aku udah tanda tangan kontrak, jadi akhirnya aku tetap di situ. Ini yang dipanggil lagi yang berikutnya itu tempat ngajar sekarang bukan? Bukan. Yang berbeda? Iya, yang diambil itu. Oke. Oh ya tahu. Iya. Nah, kalian tahu tempat sendiri lah. Ya, jadi habis itu aku pindah kantor ke tempat kerja yang sekarang. Oke. Nah, di sini yang lama, yang paling lama di sini sudah 6 ya, 2015. Dari masuk tahun berapa? 2015 bulan Juli. Itu hampir 7 lah. Mau jalan 7. Jalan 7. Ya, puji Tuhan gaji cukup lah ya. Cukup. Ya. Karena sebenarnya sih kalau ya memang kita tetap lah ya meminta hak kita sesuai dengan apa yang seharusnya kita terima. Itu wajib gitu, itu harus. Cuman di luar itu maksudku memang ya kalau kita mau lihat gaji guru tuh ya dibilang sedikit nggak sedikit lah ya teman-teman. Kalau aku pribadi ya nggak sedikit, cuman ya pas gitu, pas-pasan atau ya, pas mau beli ini ada atau ya itu kembali ke cara kita mengelola keuangan lagi gitu. Kalau aku sih selama ini ya memang aku tahu gajiku segitu, ya aku mencukupkan diriku dengan apa yang aku punya. Aku tidak pernah membeli atau mengkonsumsi atau apapun itu lebih daripada gaji kemampuan. Iya, lebih daripada kemampuan. Seperti yang ada kita bahas di konten BSBS. Itu ya, itulah yang bikin aku bertahan sampai sekarang. Ya memang kalau cuman mau lihat gaji, ya kita nggak akan pernah puas. Maksudnya pasti ada kekecewaan. Tapi karena kita mencintai pekerjaan kita mengerjakannya dengan sukacita.
ya senang gitu. Soalnya kan berinteraksi ya. Jadi guru itu kan berinteraksi, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang Wali tua, murid. ya orang tua siswa. Di situ kita berkomunikasi, berinteraksi. Tiap hari itu kalau kita ketemu anak-anak tuh ya memang tidak selalu setiap hari menyenangkan ya. Pasti ada tantangannya. Tapi kalau ketemu anak-anak itu rasanya tuh Ada senang gitu, ada sukacita yang lain, gitu ya, sukacita melihat yang nggak bisa didapat wajah-wajah mereka yang lucu-lucu gitu, yang manis-manis, walaupun kadang-kadang mereka menyebalkan, Ya. sulit diatur, tapi ya itulah tugas kita sebagai seorang guru, mengajari dan mendidik mereka gitu. Itulah sukacitanya tuh ya sama mereka. Dulu pernah terpikir setelah berapa lama jadi guru, terus yang ini apa? Pernah terpikir gak capek atau coba mau ganti profesi jadi pegawai bank atau apa gitu? Enggak sih, kalau mau ganti profesi kayaknya enggak. Malah aku kuliah lagi kemarin, ambil jurusan yang kan kemarin aku awalnya ngajar bahasa Inggris. Awalnya kan aku ngajar bahasa Inggris. Sesuai jurusan baru tadi. Aku habis ngajar bahasa Inggris, aku ngajar apa namanya? Jadi wali kelas gitu. Nah, setelah aku ngajar jadi wali kelas, aku kuliah lagi. Setelah 2 tahun ambil PGSD, jadi supaya jurusannya linear. Lebih khusus ke SD. Nah, kalau misalnya aku ada niat enggak. Itu strata 1 juga? Iya, kalau jadi aku tuh SPD-nya double 2 kali. Gitu. Nah, kalau menurut Anhan itu saran, nggak usah saran sih. Apa sih yang bisa memotivasi khusus kawan-kawan guru yang mungkin gajinya di tempat mereka ngajar, terutama yang honor-honor ini, untuk lebih jangan patah semangat. Apa yang mau Hanan kasih, yang mau Hanan bagikan sepengalaman? Ya memang ya kebutuhan hidup tuh memang harus dipenuhi gitu ya. Memang miris sih kalau melihat mereka dengan gaji seperti itu, misalnya 300.000 dibayar sekali 3 bulan. Ya mereka mau makan apa? Memang perlu ya kita bilang realistis juga sih kayak gitu dengan kebutuhan. Tapi kalau kita sudah memilih menjadi seorang pendidik, ya kita harus jalankan dengan sepenuh hati gitu. Tapi kalau memang kamu tidak bisa dengan kondisi misalnya seperti itu, ya berarti memang harus memilih jadi pekerjaan yang lain. Ya buat aku sih ya nggak masalah juga sih. Nggak mungkin dia misalnya saking ngotot mau jadi guru terus gajinya tuh nggak cukup untuk makan, terus dia bertahan akhirnya dia sampai ngutang misalnya sana sini untuk makan, kan nggak baik juga gitu. Ya kita lah yang tahu kondisi kita gimana. Nah kalau kita sudah milih nih menjadi seorang guru dengan gaji kita yang pas, yang cukup gitu, berarti kita harus mengelolanya dengan baik. Kita harus tahu batas kita tuh sebatas mana gitu, sebatas mana kita punya apa namanya, punya uang tuh sebatas mana. Nah, sebatas itulah kita gunakan. Jangan pula kita sudah tahu gaji kita kecil terus kita mau bergaya hidup mewah sama seperti orang yang gajinya besar. Ya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada gitu. Ya pasti nanti ada berkat-berkat lain yang menanti sih. Maksudnya ya berkat itu kan nggak selalu uang ya, tapi kita sehat, ya kita nggak sakit, sehat, itu juga adalah berkat Tuhan gitu. Jadi sukacita bagi kita. Ya jadi tetap semangat rekan-rekan guru mendidik anak bangsa. Walaupun gajinya ya kalian tahu lah, karena kawan-kawan dekat kita juga ada beberapa orang juga yang entah suaminya atau istrinya yang guru, ada juga guru honor yang gajinya ya itu
Ya cukup untuk beli makan ya cukup lah. Jadi kalau orang-orang mau jadi guru itu ketika dia ngambil atau orang-orang yang khususnya gini, sorry abang Nala, khususnya orang-orang yang ngambil pendidikan, kuliah di prodi pendidikan, apapun itu siokianya kalau orang jadi guru atau gimana? Atau dia mengkhianati jurusannya itu? Kalau itu kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau dia mau menjadi seorang guru itu baik. Tapi kalau dia misalnya memilih jurusan yang lain itu juga baik. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Balik ke orangnya lagi ya. Kembali ke orangnya lagi. Daripada dia memaksain diri jadi guru, tapi nanti ketika mengerjakannya dia tidak bisa, tidak profesional, tidak paham, percuma kan? Berarti penting dong ketika di waktu SMA khususnya di kelas 3 lah, diingatkan bahwa kalian mau jadi apa, jangan asal sekedar kuliah kan maksudnya. Yang penting kuliah, walaupun jurusan apa yang penting kuliah. Ya nggak sih? Iya, cuman memang kadang-kadang orang tahu panggilan hidup tuh nggak pada saat itu. Karena banyak juga orang nggak jurusan guru tapi dia cinta mengajar. Iya, kayak banyak volunteer sekarang dia mengajar. Jadi ya lebih baik memang ketika kita kuliah kita tahu kita mau arahnya kemana. Sudah tahu gitu. Cuman kan kadang waktu SMA tuh masih banyak ikut-ikut teman ya. Iya. Tahu jurusan yang sebenarnya dia mau ikut. Gitu, apa yang dapat aja lah, atau temannya kesini ikut kesini kayak gitu. Jadi ketika di perjalanan dia berubah haluan misalnya, ya buat aku sih nggak masalah selama dia menjalankan apa yang menjadi pilihan itu dengan baik. Mau itu sesuai jurusannya atau tidak sesuai jurusannya, ya nggak masalah. Yang penting dia bertanggung jawab mengerjakan itu. Daripada sesuai jurusan tapi dia nggak bertanggung jawab, itu sama aja bohong. Oke. Nah, sebelum kita tutup, guru menurut anak-anak apa? Guru menurut anak-anak apa? Guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi seorang yang harus memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, bukan hanya memberikan pengetahuan, pengajaran saja, ilmu pengetahuan saja, tapi juga menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, mendidik mereka, bukan hanya menjadikan anak didik itu orang yang pintar saja, tapi juga mendidik mereka tuh menjadi anak-anak yang pintar secara akademik dan juga punya karakter yang baik. Karena percuma anak-anak itu pintar tapi dia nggak punya etika, nggak tahu etika yang benar itu seperti apa, itu sia-sia gitu. Jadi harus sejalan gitu antara pengetahuan dengan attitude. Oke. Jadi kawan-kawan, ini obrolan kami. Silakan ambil manfaatnya, silakan ambil apa yang baik, buang yang buruk. Dan juga kawan-kawan yang mungkin sekarang berprofesi sebagai guru, tetap semangat, tetap melayani dengan sukacita. Berapapun gaji kalian tetap syukurin, tapi ketika memang sudah itu bertolak belakang dengan hati kalian, perjuangkan. Oke. Sampai jumpa di konten-konten Ngobas berikutnya, dan mungkin dengan bintang tamu yang lebih menarik atau lebih menginspirasi. Oke, sampai jumpa. Dadah.